memulai pembicaraan saya dalam 3, 2, 1. Kami sebagai tim oposisi menyatakan bahwa kami tidak setuju terkait mosi yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi bakat bidang seni yang ada pada anaknya. Kami tidak setuju karena apa? Adanya beberapa kata kunci yang harus dipahami oleh tim lawan sebelum mereka memaparkan argumen-argumen mereka yang meyakini bahwa mosi ini adalah hal yang benar. Nah, saya akan memberikan dua argumen saya yang dapat meyakini para dewan juri dan juga audiensi sehingga mereka dapat percaya bahwa mosi ini bukan menjadi hal yang lebih efisien untuk diterapkan bagi seorang anak. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa tidak semua anak yang berbakat dalam bidang seni bisa menjadi kunci kesuksesan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga tumbuh kembang dari seorang anak. Nah, yang pertama, adanya perbedaan antara anak yang berbakat dalam bidang seni karena kewajiban dan anak yang berbakat dalam bidang seni karena hobi. Ini yang harus dipahami oleh tim lawan. Ingat, anak yang berbakat dalam kewajiban berarti adanya hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Berarti adanya maksimalan dari potensi bakat dari seorang anak yang diwajibkan untuk mencapai titik batas tertinggi agar mereka bisa lebih dari siapapun. Nah, orang tua itu sebenarnya tidak boleh menekankan anak itu. Karena apa? Anak yang berbakat dalam bidang seni karena kewajiban, berarti adanya penekanan sehingga membuat mereka menjadi lebih stres, depresi, ataupun terganggunya atau hilangnya konsentrasi dari seorang anak untuk melakukan aktivitas lain seperti pembelajaran dan hal-hal lain, sehingga kurangnya pembekalan ilmu dan juga wawasan bagi seorang anak. Sedangkan anak yang berbakat dalam bidang seni karena hobi, berarti kita tahu sendiri adanya kesenangan dan juga kegembiraan dari seorang anak dan mereka sangat gemar dalam bakat dalam bidang seni yang mereka dalami itu. Berarti kita bisa support mereka tanpa adanya penekanan. Nah, jika anak yang bahkan kita sendiri tidak tahu anak itu minat dalam bakat itu atau tidak. Ya, mungkin anak itu berbakat dalam bidang tersebut, dalam seni tersebut. Tapi kita tidak pernah tahu apakah anak itu minat atau tidak. Nah, inilah menjadi kunci dari seorang tua yang harus mengetahui peran mereka masing-masing. Peran dari seorang tua itu bukan hanya menjadi seorang pembimbing, melainkan mereka adalah menjadi seorang pendengar dan juga supporter bagi seorang anak. Kenali minat bakat dari seorang anak, dan supportlah apa yang mereka minati. Itu yang lebih benar. Jika mereka hanya membimbing saja, yang ada mereka hanya menekankan anak itu dan memaksimalkan mencapai untuk melewati batas limit mereka, sehingga mereka lebih stres ataupun lebih ya barusan lagi depresi. Sehingga anak itu pun menjadi meskipun dia suka ataupun tidak suka dalam bakat dalam bidang seni yang mereka dalami itu, mereka menjadi lebih bosan ataupun capek dalam pengembangan potensi dalam bakat mereka alami itu. Nah, sama juga dengan anak-anak yang ada di Indonesia yang saya dapat, itu beberapa dari mereka sering ditekankan oleh orang tua untuk memaksimalkan potensi bakat yang bukan hanya dalam bidang seni, melainkan ilmu-ilmu teori seperti MTK, TIK, dan juga lain-lain agar mereka bisa mencapai limit mereka sehingga mereka bisa menjadi ranking 1 ataupun di atas dari orang-orang lain. Nah, itu bisa menghambat, bahkan bukannya mereka akan menjadi lebih sukses atau lebih dari orang lain, mereka adanya menjadi lebih tertekan dan menghambat kesuksesan dari seorang anak itu di masa depan. Nah, saya juga bisa bilang bahwa jika orang tua terus hanya berfokus pada satu titik, yaitu bidang seni, bakat dalam bidang seni yang anaknya itu dalami, itu bisa menjadi kunci yang kurang efisien bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena apa? Negara sendiri itu memerlukan anak-anak generasi muda yang memiliki pembekalan ilmu teori-teori dan juga praktek-praktek yang dapat menumbuhkan infrastruktur dan juga pembangunan lain seperti jembatan dan hal-hal lain yang bisa memajukan suatu negara, pertumbuhan ekonomi negara. Nah, bidang seni ini bisa dibilang kurang efisien karena apa? Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menjadi aset pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Nah, kita tahu bahwa seperti negara Korea, itu mereka memiliki idol-idol yang benar-benar bisa mencari para migrasi, para orang-orang yang migrasi ke negara tersebut ataupun wisatawan yang datang ke negara Korea, sehingga idol-idol sendiri menjadi aset utama dari pertumbuhan ekonomi. Tapi kurang efisien jika itu diterapkan di Indonesia. Karena apa? Indonesia sendiri mungkin memiliki banyak idol, tapi belum tentu negara-negara luar tertarik untuk negara apa yang kita miliki, sehingga itu butuh waktu yang sangat lama dan jangka panjang untuk menumbuhkan tingkat perekonomian kita. Presentasinya bakal lebih berkurang. Sedangkan jika anak bisa menyimbangkan ilmu pembekalan ilmu teori seperti
seperti akuntansi, ekonomi, sejarah, sosiologi, matematika, TIK, English Science, mereka bisa lebih efisien dan lebih efektif untuk pertumbuhan ekonomi negara karena mereka bisa melakukan itu secara jangka pendek dan lebih cepat karena mereka bisa langsung mempraktikkan dan juga memberikan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi itu. Nah, jika orang tua ingin menyeimbangkan antara seni dan juga pembekalan ilmu dan wawasan pada seorang anak, mungkin orang tua bisa melakukan yang namanya dua kursus, satu untuk seni dan juga satunya untuk pembekalan ilmu, untuk les terkait ilmu-ilmu teori. Jadi anak-anak dapat adanya keseimbangan. Jadi tidak hanya fokus pada satu titik. Jika hanya satu titik, yang ada malah tertekan. Jika dua titik, mungkin saja lebih berkurang rasa tertekan dari seorang anak karena dia lebih berfokus pada suatu hal lain sehingga dapat banyak pengalaman yang dapat ia dalami itu sendiri. Nah, ingat ya bahwa seni itu selalu berkembang mengikuti zaman modernnya suatu negara. Semakin majunya negara, semakin modernnya suatu negara, seni itu pun akan ikut. Jika anak hanya terus diperhatikan pada seni-seni itu saja, yang ada mereka hanya ketinggalan zaman dan tidak bisa mengikuti revolusi dari suatu pertumbuhan ekonomi itu. Nah, jika mereka bisa diseimbangkan oleh pembekalan ilmu, mungkin mereka bisa melihat dan mungkin bisa meningkatkan kreativitas dari seorang anak. Bagaimana seni bisa dikembangkan sih untuk dalam bidang di negara-negara modern. Nah, dalam menggabungkan antara teknologi ataupun era-era yang lebih modern seperti ya teknologi tadi, matematika ataupun hal-hal lain dan digabungkan dengan seni. Nah, mungkin bisa jadi hal yang lebih menarik bagi pendatang-pendatang luar negeri ataupun penduduk-penduduk lokal. Jadi saya bisa menjelaskan atau memberikan konklusi serta saran bagi orang tua jika mereka ingin memaksimalkan potensi yang ada pada anaknya, mereka bisa menyeimbangkan dengan cara yang tadi, pembekalan ilmu yang proporsinya lebih cukup dan juga seni-seni yang mereka minati. Ingat, seni yang mereka minati itu adalah seni yang benar-benar mereka sukai sehingga tidak adanya gangguan-gangguan ataupun konsentrasi yang terganggu terkait penekanan dari anak itu karena udah pasti dia senang, dia sudah suka dengan itu tadi ya, itu dia. Kok jadi gini sih?